Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alivia Nabila, mahasiswa D3 Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi pada video hari ini aku akan membahas sedikit mengenai anatomi panggul, struktur kepala janin, dan juga mekanisme persalinan. Nah, jadi aku jelasinnya itu juga secara singkat aja menurut waktu juga, dan kalian simak terus ya videonya. Nah, jadi panggul itu ada dua, yaitu panggul mayor atau panggul palsu dan juga panggul minor atau panggul sejati. Ada 4 tulang penyusun panggul, yaitu 2 tulang paha atau os coxae, 1 tulang kelangka yaitu os sarcum, dan yang terakhir 1 tulang tungging os coccygeus. Nah, os coxae ini tuh memiliki 3 tulang lagi, yaitu tulang ilium, ischium, dan juga pubis. Nah, kita bahas dari os ilium dulu. Os ilium ini adalah tulang paling atas dan paling besar, yang mana os ilium ini tuh memiliki garis pinggir atas atau yang disebut dengan nama lainnya itu crista iliaca. Nah, dia juga memiliki tonjolan atas dan juga bawah, itu memiliki nama lainnya spina iliaca anterior atau posterior superior. Nah, selanjutnya itu ada os ischium. Os ischium ini memiliki tonjolan besar yang biasa kita pakai duduk, itu namanya tuber ischiadium. Kalau cuat duri kecil yang menonjol itu namanya spina ischiadica. Nah, yang terakhir itu ada os pubis. Bagian utama dari os pubis itu namanya corpus pubis. Terus batang atas dan juga bawah itu namanya ramus anterior atau posterior superior. Terus tempat os coxae bertemu namanya simpipis pubis. Terus sudut antara simpipis pubis itu arcus pubis. Kita masuk ke ukuran panggul. Nah, jadi ukuran panggul itu ada 3, yaitu PAP, pintu atas panggul, terus PTP, pintu tengah panggul, dan yang terakhir PBP, pintu bawah panggul. Kita bahas dari PAP dulu. PAP itu sebenarnya ada 5 konjugata, cuman aku ambil yang paling penting, yaitu konjugata vera atau paling seringnya. Nah, konjugata vera ini memiliki ukuran 11,5 cm, yang mana tujuannya itu untuk menentukan apakah kepala janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau PAP. Nah, selanjutnya itu ada pintu tengah panggul PTP, yang mana memiliki 2 bidang. Yang pertama itu ada bidang luas. Bidang luasnya ini tuh dari pertengahan sifisis ke pertemuan os sarcum 2 dan juga 3, yang memiliki ukuran itu 12,75 dikali 12,5 cm. Selanjutnya itu ada bidang sempitnya. Bidang sempitnya itu dari bawah sifisis ke spina ischiadica. Itu memiliki ukuran 11,5 cm dikali 11 cm. Selanjutnya yang terakhir itu ada pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini mempunyai ukuran melintang, yaitu 10,5 cm, dan juga arcus pubis normal pada wanita itu lebih dari 90 derajat. Nah, kita masuk pada pembahasan kedua. Pembahasan kedua mengenai struktur kepala janin. Nah, jadi kepala janin itu adalah bagian yang paling besar di antara yang lainnya ya.
Jadi bagian-bagiannya itu ada os frontalis, parietalis, occipitalis, dan juga temporal. Nah, terus tuh ada yang namanya fonnetal atau ubun-ubun kecil dan juga ubun-ubun besar. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada sutura. Sutura itu juga ada sutura sagittalis, frontalis, coronalis, dan juga lamboidea. Aku jelasinnya itu secara singkat-singkat aja. Nah, ukuran dari kepala janin itu ada bipariental itu kurang lebih 9,5 cm, dan yang kedua ada subicipito brematica itu ada 9,5 cm, dan yang terakhir ada occipito frontal 11,5 cm. Nah, kita sudah masuk pada pembahasan ketiga, yaitu mekanisme persalinan. Jadi sebelumnya itu mekanisme persalinan itu ada 7 langkah utama. Yang pertama ada engagement, yang mana itu bagian tubuh teredah janin itu sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya itu ada descent, yang mana bagian tubuh janin itu terus masuk ke dalam panggul saat kontraksi. Nah, yang ketiga itu ada fleksi, yang mana janin mendekatkan dagu ke dadanya untuk mencari diameter terkecil untuk bisa melalui persalinan tersebut. Terus yang keempat itu ada rotasi dalam, yang mana kepala janin berputar untuk membelakangi ibu. Yang kelima ada ekstensi, yang mana itu kepala janin terdorong keluar melewati simfisis pubis. Nah, yang keenam itu ada rotasi luar. Rotasi luar ini kepala janin itu sudah keluar dan dia memutar kembali bahunya untuk mencari jalan lahir. Nah, yang terakhir itu atau eksklusi, yang mana bahu dan juga tubuh janin secara keseluruhan sudah keluar. Oke, baik, segitu saja penjelasan singkat dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga dari video ini tuh ada yang bermanfaat bagi kalian semua, dan juga semoga mudah dipahami. Aku mau ucapin terima kasih yang sudah nonton, dan see you next time. Bye.